Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan kami dalam podcast Suara Dwi Kura. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan dua siswa yang sangat luar biasa. Kita akan langsung berkenalan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Igusti Agung Isri Trawirayani, akrab disapa dengan nama Gung Is dari kelas 9D. Perkenalkan saya Niputu Pratnya Tirta Dewi, akrab disapa Pratnya dari kelas 9D juga. Oke, baik nih. Kali ini kita akan membahas mengenai makna pendidikan bagi generasi muda, di mana bulan ini adalah bulan pendidikan ya. Mungkin ini akan menjadi pengetahuan bagi teman-teman di rumah, dimanapun berada ya. Apa sih yang membuat anak-anak semangat untuk ke sekolah? Kenapa saya semangat untuk sekolah dan semangat untuk belajar? Karena dari diri saya sendiri sudah menerapkan yang namanya apa motivasi saya untuk belajar. Saya tahu goal saya untuk kedepannya bagaimana, saya tahu tujuan saya untuk belajar itu bagaimana. Karena menurut saya belajar itu sangat penting, terutama untuk kehidupan kita dalam menjalani keseharian kita. Dalam proses belajar itu tentunya sangat penting, diimbangi dengan ketekunan kita belajar, bagaimana kedisiplinan kita belajar, bagaimana kita membentuk karakter diri kita, kemudian bagaimana kita menerapkan mindset kita, kemudian mengubah pola pikir kita. Itulah yang penting dalam belajar. Belajar tidak semata-mata hanya belajar tentang akademis saja, bagaimana belajar tentang mengubah diri kita dan pola pikir kita. Dan itu sangat membantu kita untuk ke depan. Iya, luar biasa sekali. Kalau kemudian bagaimana sih pengalaman belajar selama ini di sekolah tercinta kita Dwi Kura ini? Nah, kalau dari Anya sendiri bagaimana? Pengalaman belajar di Dwi Kura itu pasti jujur beda banget daripada kita tuh waktu SD, karena sekarang kan yang namanya ada kurikulum merdeka ya Bu ya. Iya, betul Kan sekali. sekarang ini udah beda kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Jujur cukup kaget karena banyak sekali perbedaannya, di mana kita itu belajar merdeka yaitu pasti belajarnya sendiri gitu katanya. Terus habis itu sekarang juga yang bikin saya kaget itu ada projectnya. Jadi dari kelas 7 kita udah punya yang namanya project. Nah itu jujur saya cukup kaget, tapi jujur saya cukup senang juga karena kita bisa kerja sama teman-teman di luar pembelajaran. Oke, gitu. jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini kita lebih mengeksplor diri Iya, untuk mengeksplor belajar, diri, kemudian dengan adanya project ini bagaimana kita bisa teamwork begitu ya? Iya sama benar teman-teman banget. ya? Iya, Oke. jadinya kayak beda aja gitu. Kalau yang SD kan kayak pakem, kayak kita belajar ya udah belajar formal terus setiap hari, jadi kan agak bosen ya gitu. Terus adanya project ini jadinya lebih bervariasi lagi gitu. Itu sih dari saya. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk Gung Is, nah apa saja sih persiapan kita nih? Kalau ini kan sebentar lagi kita mau ujian ya, mau ujian. Nah, apa sih persiapan Gung Is untuk menghadapi ujian nanti? Sebelumnya teman-teman mungkin harus tahu dulu makna dari ujian itu sendiri ya. Ujian maknanya itu adalah bagaimana teman-teman itu tahu tentang minat dan bakat teman-teman bisa mengetes seberapa jauh kemampuan teman-teman kayak gitu. Dan proses dalam ujian itulah yang penting. Jadi persiapan saya yang pertama itu adalah dari jauh-jauh hari saya menyiapkan mindset yang benar, kemudian saya nyiapin mental karena itu menurut saya penting. Kalau misalkan kita belajar, kita nyiapin materi dari kelas 7, 8, 9, kalau misalkan kita nggak efektif untuk benerin pola pikir kita, itu yang pasti menghambat belajar kita kayak gitu. Mungkin itu dari segi pola pikir. Kemudian kalau misalkan dari segi pembelajaran, itu tentunya saya menggunakan media terdekat saya dengan kecanggihan teknologi yang ada seperti AI untuk membantu saya memahami lebih jauh materi yang saya miliki. Kemudian membuat jadwal-jadwal untuk belajar. Kayak gitu sih kurang lebihnya itu. Wow, luar biasa sekali. Berarti setiap fase-fase pembelajaran di sekolah itu penting nggak sih ada ujian atau asesmen? Kenapa ujian itu penting, teman-teman? Ujian itu penting karena teman-teman itu bisa, mungkin kalau misalkan secara outputnya teman-teman itu bisa tahu seberapa jauh kemampuan teman-teman, minat bakat teman-teman, tapi ketika teman-teman ujian, misalkan nih dari teman-teman udah belajar selama 3 tahun ujian, prosesnya itu paling penting teman-teman. Jadi ketekunan teman-teman, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengelola waktu teman-teman untuk seefektif mungkin, dan apa yang teman-teman pelajari dari proses teman-teman belajar itu adalah yang penting kayak gitu. Kalau dari Anya sendiri, Pentingnya ujian jujur menurut saya itu
penting banget karena itu untuk mengukur daya potensi kita, ya. gitu ya. Jujur menurut saya itu sangat penting. Tapi pembelajaran setiap hari itu tidak kalah penting juga. Apalagi kalau misalnya ada asesmen di setiap pembelajaran. Sekarang ini kan kita dekat banget sama teknologi. Apa sih manfaat terbesar bagi kalian berdua terkait pemanfaatan teknologi untuk menunjang karir pendidikan kalian gitu? Kalau dari saya, jujur teknologi itu sangat berdampak besar bagi saya. Dengan teknologi ini tuh kita dimudahkan lagi. Misalnya kita lebih gampang untuk nyari itu di YouTube atau di TikTok, atau kita juga sekarang bisa belajar sama AI gitu. Jadi kita bisa buat AI ngebantu kita juga. Berarti gitu. secara tidak langsung kita mandiri Iya, ya untuk bener. mencari sendiri informasi yang perlu kita tambahkan Iya. dari apa yang sudah Bapak Ibu guru Iya, di kelas betul sampaikan banget. begitu ya. Kalau Gung Is bagaimana? Dengan adanya AI, teman-teman tuh bisa search edukasi-edukasi terkait pengembangan diri teman-teman, bisa menggali informasi yang lebih luas lagi tentang materi yang teman-teman dapat di kelas. Terus juga teman-teman bisa nyari-nyari info, misalkan kayak nyari info beasiswa teman-teman, dan itu Wow, tentunya ya, sangat betul membantu sekali. teman-teman. Dan juga banyak lomba-lomba yang disediakan melalui platform media sosial, teman-teman bisa search, teman-teman bisa ikuti untuk melatih keterampilan teman-teman. Berarti kalian tuh benar-benar memanfaatkan banget ya peluang-peluang yang ada untuk kita mencoba menggali potensi kita, melatih potensi kita untuk berbagai hal dengan memanfaatkan teknologi ya gitu. Betul. Oke, berarti teman-teman di rumah, anak-anak semua di rumah bisa ikuti ya apa yang sudah dilakukan oleh Gung Is dan juga Anya. Jadi teknologi ini dimanfaatkan betul. Baik, terakhir closing statement nih. Oke, gimana sih memberikan motivasi semangat belajar pada teman-teman kita nih? Untuk dari Gung Is dulu deh. Oke, dari saya teman-teman, mungkin untuk teman-teman belajar, tolong untuk memanfaatkan waktu, peluang, dan kesempatan yang ada teman-teman. Terus mungkin teman-teman yang kelas 9 ataupun kelas 12 yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, tolong pastikan teman-teman apa yang menjadi potensi terbesar teman-teman agar nanti tidak salah jalan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi semangat teman-teman. Kalau dari Anya sendiri, Ya, itu bagaimana saya mengelola waktu, dan itu juga cukup sulit juga gitu. ya, manajemen waktunya. Manajemen waktunya itu susah Kapan banget. harus kita belajar, kapan harus Iya, kita benar bermain, kapan banget. harus beristirahat. Bener banget. Dan juga kalau bisa tetapkan tujuan dari sekarang. Mau sekarang kalian baru SMP, mau sekarang baru SD, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau dimulai dari jauh-jauh hari gitu. Jadinya persiapannya lebih matang lagi. Nanti SMA tuh nggak kagok gitu loh dengan kayak tujuan kalian kayak tiba-tiba misalnya mau apa itu baru datang waktu SMA. Jadi mungkin bisa dipersiapin dari jauh-jauh hari gitu. Jadinya lebih gampang lah mau ke apa-apanya. Oke, baik sahabat Dikura, dalam podcast Suara Dikura ini sangat bermanfaat. Kita akan jumpa kembali. Terima kasih. Om Santi. Sampai jumpa. Dadah.